Jumpa lagi dalam acara Sapaan Rohani PPN bersama kami dari PPK Bogor. Tema yang diusung hari ini adalah pengampunan sumber sukacita, dan pewartaan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Michael Bambang. Untuk mengawali acara ini, mari kita angkat pujian bagi Tuhan Allah kita, sebab Yesus adalah sumber sukacita kita. Mari kita semua bersukacita di dalam Tuhan. Berikan tepuk tanganmu. Sukacita dalam Yesus. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya kali Allah yang hidup. Karena berkurangnya, karena berkuatnya, gelora sukacita, gelora sukacita, di hadapannya. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sorak-sorai berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah Bapa kita. Puji nama Tuhan Allah Bapa kita. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kami mengajak Bapak Ibu dan saudara semua untuk mendukung dan berpartisipasi akan kegiatan pelayanan PPN dengan cara ikut terlibat dalam karya pelayanan yang bisa menjangkau banyak umat gereja Tuhan, yaitu dengan memberikan persembahan kasih melalui nomor rekening PPN yang tertera pada layar. Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsih Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Mari saat ini Bapak Ibu, kami mengajak untuk hening sesaat. Kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di sorga, segala pujian, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadiran-Mu yang Maha Kudus. Mulialah Engkau dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Belas kasihanlah kami Tuhan, dengan pengampunan-Mu yang begitu besar atas segala kesalahan kami. Dan bantulah kami Tuhan untuk dapat mengampuni kepada sesama yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami Tuhan menjadi penyebab orang lain berdosa terhadap Engkau. Bapa, saat ini berkatilah Bapak Michael Bambang yang akan membawakan pewartaan pada hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus sendiri yang menuntun beliau agar menyampaikan pesan-Mu terhadap kami sebagai murid-murid-Mu ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, kami satukan hati kami saat ini ya Bapa, untuk menyembah-Mu ya Bapa, mempermuliakan nama-Mu, sebab kalau Tuhan dan Raja Bapa kami yang telah menebus segala dosa-dosa kami, yang telah membasuh kami dengan kuasa darah Kristus dan memulihkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang
kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkatlah Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara dan saudari dimanapun Anda berada. Apa kabar? Saya percaya kabar Anda pasti baik dan sungguh dipenuhi oleh sukacita dan damai daripada Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di acara Santapan Rohani BPN dengan tema pada kesempatan ini adalah pengampunan sumber sukacita atau pengampunan yang membawa kepada sukacita. Tema ini adalah subtema ketiga dari tema besar pengampunan. Dan saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Michael Bambang dan biasa dipanggil dengan nama Michael. Saya berasal dari paroki Santo Matias Cinere yang masuk ke dalam Keuskupan Bogor. Di dalam kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan apakah hubungannya antara pengampunan dengan sukacita. Apakah orang yang mengampuni akan mengalami sukacita dan sebaliknya orang yang tidak mengampuni dia tidak mengalami sukacita. Nah, ini akan saya jelaskan. Ya. Nah, bicara tentang sukacita, saya menggolongkan ada dua sukacita. Pertama adalah sukacita yang berasal daripada Tuhan atau saya sebut sukacita Tuhan. Kedua, sukacita yang berasal daripada dunia atau yang saya sebut sukacita dunia. Apa bedanya? Bedanya begini, saudara dan saudari. Sukacita dari Tuhan itu menetap. Artinya pada saat seseorang dia mengalami situasi yang baik, dia mengalami situasi yang buruk, dia mengalami penderitaan, dia mengalami sakit, dia mengalami aniaya, dia tetap akan merasakan sukacita. Itu adalah sukacita daripada Tuhan yang sangat tidak tergantung dengan situasi dunia. Apapun situasi yang dihadapi orang itu, dia tetap akan merasa sukacita. Luar biasa ya, saudara dan saudari. Nah, apa yang disebut dengan sukacita dunia? Sukacita dunia itu adalah berlawanan dengan sukacita daripada Tuhan. Artinya sukacita dunia itu dia tidak menetap. Dia ada kalau situasinya mendukung. Saya akan kasih contoh misalnya begini. Pada saat seseorang hidupnya baik-baik saja, wah dia happy, sukacita. Apalagi kemudian oleh kantornya dia diberikan kenaikan pangkat. Wah gembira sekali ya, sukacita. Sukacita, happy banget gitu ya. Tapi satu ketika ya perusahaannya ambruk. Ya di masa Covid ini kan banyak perusahaan yang tutup ya, saudara dan saudari. Sukacitanya akan berubah menjadi apa? Kekhawatiran, ketakutan. Nah, kan kita lihat, sukacita yang tidak menetap sangat tergantung kepada situasi di dunia. Ada orang mungkin yang dia begitu senang dengan kesehatannya gitu ya. Dia merasa orang yang paling sehat gitu, tiba-tiba dia sakit. Nah, pada saat dia sakit, jika sukacita yang dialami hanyalah sukacita dunia, sukacita itu akan berubah menjadi mungkin ketakutan, kekhawatiran. Aduh saya sakit apa nih ya? Kalau dokter bilang sakit saya berat, nanti bagaimana? Pasti bisa sembuh. Wah khawatir udah, hilang. Sukacitanya hilang. Itu adalah sukacita dari dunia. Kenapa bisa begitu? Apa hubungannya antara pengampunan dengan sukacita Tuhan? Mari kita baca ya, ambil Alkitab ya saudara dan saudari. Kita baca di Yesaya 48 ayat 18 ya, saya tunggu. Silahkan diambil Alkitabnya. Sekali lagi, Yesaya 48 ayat 18. Saya akan coba baca perlahan-lahan ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya. Kuncinya adalah kalimat pertama, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Saudara dan saudari, pada saat seseorang memutuskan untuk mengampuni, sebenarnya pada saat itu dia sedang melakukan perintah Tuhan ya, seperti kalimat yang kita baca, kalimat pertama dari Yesaya 48, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku ya. Nah, kenapa begitu? Kenapa kalau orang yang mengampuni dan dia melakukan perintah Tuhan, dia akan mengalami sukacita Tuhan? Karena sukacita yang berasal daripada Tuhan itu hanya bisa terjadi kalau orang tersebut berelasi dengan Tuhan Yesus. Ya, saya
ulangi sekali lagi karena penting. Sukacita dari Tuhan itu hanya bisa didapat jika orang tersebut dia berelasi dengan Tuhan Yesus. Pada saat orang tidak mengampuni, saat itu dia sedang tidak melakukan perintah Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu mau supaya orang itu tidak hanya mengampuni, tapi juga mendoakan orang yang menyakitinya, orang yang menganiayanya. Coba bayangkan, agak susah juga kali ya, saudara dan saudari. Sudah berusaha mengampuni, suruh mendoakan lagi. Tapi itu adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Kenapa? Supaya kita sukacita. Nah, kalau orang yang tidak mau melakukan, maka antara dia dengan Tuhan Yesus, relasinya itu akan terlepas, terputus. Dia sedang melakukan dosa karena melanggar perintah Tuhan, yaitu tidak mengampuni. Maka antara orang tersebut dengan Tuhan Yesus, dengan Allah, ada jurang yang tidak bisa dilewati. Ya, terputus oleh jurang dosa. Setiap orang yang terlepas daripada Tuhan Yesus, maka orang tersebut tidak akan pernah mengalami sukacita yang berasal daripada Tuhan. Ya, mungkin dia masih bisa mengalami sukacita dunia. Ya, mungkin bersenang-senang dengan temannya, tapi sifatnya sementara. Dia tidak bisa mengalami sukacita Tuhan, di mana pada saat orang tersebut membutuhkan semangat, ya, saat penderitaan, orang itu akan mengalami sukacita dan akhirnya memberikan semangat gitu di dalam setiap permasalahan. Enak loh ya, saudara-saudari, lagi susah, lagi bingung situasi COVID gitu ya, bahkan mungkin ada yang lagi kena COVID. Kita doakan untuk semua yang sedang sakit supaya cepat sembuh ya, saudara dan saudari. Tapi hati tetap gembira. Kalau orang sakit, firman Tuhan sudah bilang hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau sukacita terus dalam keadaan sakit, maka tentu sembuhnya akan cepat. Ya, setuju nggak ya, saudara dan saudari ya? Maka alangkah indahnya, mari kita mengalami sukacita daripada Tuhan. Dengan cara apa? Cara mengampuni. Nah, saya akan lanjutkan ya. Yesaya 48 tadi. Dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Itu tepat sekali, saudara dan saudari. Sukacita Tuhan itu dia mengalir dari hati kita, dari diri kita keluar. Dari dalam keluar. Seperti sungai tidak pernah kering. Nah, mengalirnya itu seperti juga sungai yang tidak bisa kita bendung gitu loh. Makanya orang-orang mungkin suka heran loh, kok saya lagi susah, saya lagi bingung gitu ya, saya lagi takut. Kenapa hati saya sukacita? Karena memang nggak bisa dibendung seperti sungai. Jadi perumpamaan yang sangat tepat sekali ya, digambarkan bahwa sukacita itu seperti sungai yang tidak pernah kering gitu ya, dia mengalir terus yang nggak bisa dibendung. Dibendung di depan, dia ke kanan ke kiri, dibendung samping, dia maju ke depan ya, nggak bisa dibendung. Kalau kita bayangkan kita punya sukacita yang tidak bisa dibendung, aduh alangkah indahnya hidup kita. Ya setuju ya, saudara dan saudari gitu ya. Nah, tapi orang yang dia berpisah dengan Kristus karena dosanya, karena dia tidak mau mengampuni, ya, maka dia tidak akan pernah bisa mengalami sukacita dari Allah, sukacita dari Tuhan Yesus. Sukacita dunia bisa dialami, masih bisa. Mungkin bersenang-senang dengan hartanya, mungkin jalan-jalan, mungkin ketemu teman, mungkin membeli barang-barang, bisa. Tapi sifatnya sementara. Ya. Jadi tidak menetap gitu. Nah, mari kita kejar. Kita kejar sukacita dari Tuhan. Caranya gimana? Mengampuni. Seperti kita tahu, sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya terdahulu. Mengampuni ini kan nggak cuma sekali. Sekarang kenapa? Setiap hari kita ada kemungkinan untuk disakiti. Artinya apa? Setiap hari kita mesti mengampuni. Jadi kalau mau sukacita dalam hidup, ya setiap hari, setiap saat ya mengampuni. Nggak boleh berhenti. Supaya damai sukacita terus mengalir di dalam hidup kita. Saya akan cerita situasi saya, pengalaman saya, ya. Saya akan men-sharingkan saat ini yang ada hubungannya dengan tidak mengampuni dan tidak sukacita, dan akhirnya mengampuni dan sukacita. Saya Katolik dari lahir, ya, tapi cuma tahu Tuhan Yesus, ke gereja gitu, tapi kewajiban. Sampai saya bertobat, saya hidup baru di umur 27 tahun. Nah, waktu saya kecil itu, orang tua saya itu masih tinggal dengan kakek saya gitu ya. Dan kakek saya itu perawakannya itu tinggi besar, dan sayanya pemarah gitu. Dan pemarah suka mukul lagi.
Nah, mungkin ada pertanyaan yang dipukul siapa? Ya saya, cucunya gitu ya, salah satunya. Dia pukul semua cucu, tapi rasanya paling sering saya yang dipukul. Kenapa? Mungkin karena saya yang paling nakal gitu ya. Nah, kalau udah dipukul itu dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu ya, sampai muka semua biru, badan biru gitu ya. Dan di situ saya dendam sekali. Jadi mungkin orang pertama yang saya benci, saya dendam itu adalah kakek saya. Saking marahnya karena dipukulin terus ya, hampir setiap hari lah ya, 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu, kadang-kadang 2 hari berturut-turut. Ya mungkin karena saya nakal juga gitu loh. Tapi saya membela diri gitu. Jadi saya bilang, ya memang saya nakal, tapi kenapa mesti dipukul gitu ya? Kenapa nggak cuma dimarahin atau dihukum gitu kan? Nah itu menjadi satu dendam dalam diri saya. Sehingga akhirnya waktu itu saya bilang, kalau badan saya sudah cukup besar, sebesar kakek saya, kira-kira SMA lah gitu ya, waktu itu saya bayangkan ya, saya akan lawan kakek saya, dan kalau bisa saya akan bunuh, karena saya marah sekali waktu itu. Nah, apa yang terjadi pada saat saya hidup puluhan tahun di dalam dendam? Ya, karena waktu itu saya nggak begitu ngerti kenapa saya harus mengampuni. Ya kalau ditanya waktu itu kenapa kamu nggak mengampuni, saya akan balik tanya, enak bener gitu ya. Dipukulin setiap hari sudah ngampuni, enak bener gitu. Nah, apa yang terjadi dalam hidup saya? Saya menjadi anak yang sangat keras, sangat nakal, sangat pemarah, dan tukang berantem ya. Jadi dari kecil itu, dari TK, SMP gitu ya, SD, SMP, itu orang tua saya tuh sering banget dipanggil ke sekolah karena saya berantem gitu. Atau lebih tepatnya saya mukulin orang gitu ya, lebih tepatnya gitu. Karena kalau saya yang kalah kan udah pasti orang tua dari teman saya nggak mungkin ngadu ke guru gitu kan kalau anaknya menang gitu ya. Nah karena saya mukulin. Kenapa begitu? Karena ada dendam dalam hati saya itu yang luar biasa. Dan saya menjadi sangat pemarah ya, sampai SMA, kuliah, kerja, karena kan baru bertobat 27 tahun kan. Sampai saya itu saking marah dalam hati itu, kalau di jalan selalu berantem. Ya, jadi saya juga ada sering sharing, itu dulu mertua saya itu paling takut kalau satu mobil sama saya gitu. Kenapa? Karena saya selalu berantem di jalan. Dan saya nggak sadari itu bahwa itu gara-gara itu ada kemarahan, ada dendam dalam hati saya. Saya nggak ngerti, beneran saya nggak ngerti gitu. Tapi kalau ditanya, seneng nggak hidup dari kecil sampai dewasa? Ya seneng, saya seneng juga gitu. Tapi sukacita dunia. Habis itu ya senangnya hilang, ya marah lagi, jadi pemarah, berantem gitu ya, kasar sekali orangnya. Dan akhirnya saya mendapat pengetahuan gitu ya, saya bertobat dan saya memutuskan mengampuni itu umur 27 tahun. Apa yang terjadi setelah mengampuni? Saya bilang sama Tuhan Yesus sekarang saya nggak marah lagi sama kakek saya. Karena kakek saya memang kebetulan lagi sakit ya, jadi ada seperti tumor di tenggorokannya karena dia merokok terus sampai umur 70-an. Kakek saya itu meninggal umur 80-an gitu ya. Jadi umur 70 awal itu dia sudah sakit, dan karena saya sudah memutuskan untuk mengampuni, saya mendoakan dia gitu. Setiap kali itu datang ketemu saya doakan. Dan kalau saya doakan dia selalu menangis. Dan dampaknya apa dalam diri saya? Saya mengalami sukacita yang belum pernah saya temukan seumur hidup saya gitu loh. Saya bilang sama Tuhan, kok hidup enak sekali gitu, saya nggak pernah ngerasain. Dan saya akhirnya menyadari itu adalah buah-buah karena mengampuni. Mengampuni membawa sukacita. Dan mulai saat itu, segala karakter saya yang kasar, yang galak, yang pemarah itu nggak ada lagi. Hilang. Sejak umur 27 sampai sekarang gitu ya, saya tuh belum pernah sekali juga berantem tuh, belum pernah gitu. Sejak saya putuskan untuk mengampuni. Jadi kita lihat, nggak mengampuni satu orang aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya, itu membawa dampak yang buruk sekali di dalam hidup. Orang-orang sekitar menjadi terluka karena kita tidak mengampuni, karena kita nggak ada sukacita. Akibat nggak ada sukacita, nggak ada kasih, bawaannya mau marah terus, tiap hari marah. Tapi sekarang setelah saya tahu bahwa saya harus mengampuni, setelah saya menyadari bahwa saya perlu berrelasi dengan Tuhan, bukan cuma sekedar tahu, dan saya mau ikut segala perintah Dia, terutama tentang mengampuni. Saya merasakan betul sekali apa yang Yesaya 48 itu katakan. Setiap kita mengampuni, setiap kita ikut perintah Tuhan, maka kita akan mengalami damai dan sukacita. Baik, saudara dan saudari, sudah tak terasa, sudah
di ujung penghujung acara kita akan berdoa sejenak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami semua untuk kami mengampuni supaya kami bisa mengalami damai sukacita-Mu. Puji syukur kepadamu Tuhan, bantu kami, bantu setiap orang ya Tuhan Yesus yang belum bisa mengampuni, yang mau tapi belum bisa. Kau tolong mereka, Kau lembutkan hati mereka, Kau bantu mereka sehingga mereka bisa mengampuni, sehingga akhirnya mereka bisa mengalami firman-Mu, mereka bisa berjalan dalam firman-Mu, dalam perintah-Mu, dan pada akhirnya mereka akan mengalami sukacita dan mewartakan sukacita itu kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sampai jumpa saudara dan saudari. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Michael Bambang atas pelayanan kewartaan hari ini. Semoga berkat Tuhan bagi Bapak dan segala keluarga. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kami mengajak untuk tetap setia mengikuti tayangan Sapaan Rohani BPN yang ditayangkan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 21.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan tolong jangan lupa untuk like and subscribe link YouTube channel BPN Karismatik Katolik Indonesia. Dan juga boleh saudara-saudara untuk men-share kepada sebanyak-banyaknya sahabat dan saudara seiman. Maka saat ini mari kita tutup segala perjumpaan kita dengan menaikkan pujian kepada Tuhan Allah Bapa kita bahwa kita mencintai Yesus karena Yesus lebih dulu mencintai kita, dan Yesus tengah memberikan nyanyian baru kepada kita saat ini. Mari puji Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikannya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya.